Nissan Serena itu tuh ya ditawar 150.000 yen atau cuman 15 juta. Mobil apa ini ya? Tuh. Lucu ya mobilnya ya, kecil-kecil gitu. Kalau di Indonesia mobil tuh barang yang lumayan mahal dan gak semua bisa beli. Nih beda ceritanya sama di Jepang. Di Jepang tuh banyak mobil yang padahal kondisinya masih lumayan bagus tapi jadi sampah. Ikutin perjalanan saya buat lihat-lihat mobil-mobil itu ya. Di Jepang tuh mobil bukan barang mewah ya, hampir semua orang bisa beli. Jadi begitu rusak dikit udah aja dijadiin sampah. Kayak mobil-mobil ini nih. Tuh. Mungkin bekas tabrakan ya, makanya dibuang aja kayak gini nih. Tuh, Toyota Crown. Tuh kan? Sayang banget ya, mungkin onderdilnya masih bisa dipakai ini nih. Tuh. Bukan ini aja ya, masih banyak yang lain. Kita cari-cari lagi ya. Nih, di depan sana juga ada loh nih, 2 mobil. Tuh. Mobil apa ini ya? Tuh. Lucu ya mobilnya ya, kecil-kecil gitu. Nih, Honda ini juga. Nih. Padahal kalau dari tampilan luar sih masih bisa dipakai ya. Mungkin mesinnya yang udah jelek. Tapi nggak tahu juga ya, yang jelas di sini itu banyak lah mobil-mobil yang kondisinya kelihatannya masih bagus tapi udah digeletakin gini aja. Tuh kan. Sekarang di sana juga ada lebih banyak tuh mobil-mobil yang jadi sampah dalam tanda kutip ya. Tuh. Mobil-mobil apa ini kayak sedan-sedan tahun 90-an ya, tuh. Jujur ya, saya juga kurang ngerti sebenarnya mobil-mobil tuh ya. Tapi senang aja gitu dilihat-lihat di daerah sini tuh banyak mobil-mobil yang masih bagus lah harusnya tuh ya. Tapi dibiarin gini aja. Tuh. Kalau di Indonesia ini udah banyak yang dicopot-copotin onderdilnya terus dikawin-kawinin sama mobil lain mungkin ya. Tapi di sini dibiarin sampai rusak aja udah kayak gitu tuh. Kita cari lagi ya yang lain. Kalau ini bukan mobil sampah ya, tapi mobil bekas. Nih, showroom mobil bekas di Jepang. Tuh. Mobil-mobil kecil sih biasanya di Jepang ini tuh. Lagi ngambil video mobil-mobil nih, ketemu kurcaci ini nih. Kung, dokoiku. Vietnamese, oh mereka tuh mau pergi ke toko Vietnam. Atau deh, Yumei Jing Ninaru ya, Kung. Ini. Tuh, mereka mau pada belanja katanya. Tadi diajak sih, tapi nggak mau ah. Nah, di sini juga ada nih. Tuh, ini mah mobilnya lebih jadul lagi ya. Tuh. Mobil apa ya nih? Forklift juga. Tuh kan. Jadi di sini tuh mungkin yang punyanya tuh orang Pakistan ya kebanyakan tuh. Jadi mereka kayak bisnis kayak gini nih, ngejual beli mobil bekas di Jepang yang udah nggak kepake terus onderdilnya recah lah ya, terus dibawa ke negaranya mungkin ya. Tuh. Jadi mereka banyak lah mobil-mobil bekas kayak gini tuh. Tuh. Lucu ya mobilnya ya. Jadul banget. Nih kompresor juga ada. Nih kayak ini nih motor BMW. Wah, keren ya di masanya ya. Tuh kan. Tuh. Nih tempat pembuangan sampah mobil yang lainnya. Tuh. Kalau ini udah agak-agak hancur banget ya. Tuh mobil-mobilnya tuh. Tapi ya udah dibiarin gini aja dari dulu juga tuh. Nih Honda apa ini ya? Masih bagus kan ya? Tapi udah aja dibuang tuh. Forklift juga ada tuh. Makanya yang suka mobil mungkin seneng ya kalau di daerah sini tuh. Walaupun nggak punya tapi seenggaknya bisa ngeliatin gitu. Tuh. Honda apa ini ya? Masih bagus. Ada yang tahu?
Nah, kalau ini tuh bengkel pengolahan mobil-mobil yang udah nggak kepake gitu. Nih, yang punyanya tuh orang Pakistan. Cuman karena hari ini hari Minggu, jadi tutup nih. Tuh, jadi mobil-mobil yang udah jadi sampah buat orang Jepang tuh ditampung di sini. Terus di ini nih, tuh mesin-mesinnya atau apa-apanya tuh di ini direcah. Tuh, mungkin buat dijual lagi ke negaranya ya atau kemana, kurang ngerti juga tuh. Tuh, tapi banyak banget mobil-mobilnya. Tuh kayak mesin-mesinnya juga tuh udah dibongkar-bongkarin kan. Tuh. Bisnisnya kayak gini nih orang-orang mereka tuh. Tuh. Ada yang tertarik pengen beli mesin-mesin kayak gini. Nah, kalau itu taksi ya, tapi taksi bukan sembarang taksi. Nah, jadi mobil-mobil yang kecil kayak gini tuh taksi Daiko ya kalau disebutnya di Jepang tuh. Jadi Daiko ini tuh buat ngejemput orang-orang yang lagi mabuk gitu. Jadi misalkan kita minum di bar di Jepang tuh ya. Terus kita kan ke bar itu tuh datangnya pakai mobil. Nah, karena di sini kalau lagi keadaan minum alkohol sama sekali nggak boleh nyetir. Jadi kalau kita mau pulang bawa mobil tuh telepon ini aja nih, manggil Daiko ini. Terus nanti Daiko ini nyamperin ke bar kita. Nah, nanti jadi datangnya 2 orang nih di dalam satu taksi Daiko itu tuh. Nanti orang yang satu nyetirin mobil kita di mobil kita, di sampingnya disetirin sama mereka. Tuh, jadi yang satu lagi ngikutin taksi ini tuh di belakang mobil kitanya. Dianterin lah sampai ke rumah gitu. Tuh, bisa kayak gitu ya di Jepang tuh ya. Tapi mereka tuh pada taat sih. Kalau udah minum alkohol nggak sama sekali nggak mau nyetir mereka, jadi manggil taksi Daiko ini aja nih. Tuh. Di Jepang tuh ya, jadi orang-orangnya tuh kalau mobil udah mereka pakai lebih dari 10 tahun, mereka tuh udah males pakai gitu. Padahal masih lumayan bagus, masih sangat-sangat layak pakai. Tapi kalau usia mobilnya udah 10 tahun, mereka tuh udah pengen ganti aja gitu. Kayak cerita temen saya nih, orang Jepang ya. Jadi dia punya mobil Nissan Serena. Nah, tahun 2015. Nah, itu kan udah 10 tahun ya. Jadi dia tuh udah pengen ganti mobil nih. Dia ngomongnya tuh pengen ganti jadi Velfire katanya dia gitu kan. Nah, akhirnya yang Nissan Serena itu tuh dia mau jual gitu. Dia mau jual tapi nggak tahu mau dijual kemana kata dia gitu. Soalnya kalau ditawar ke Nissan-nya langsung katanya murah gitu. Nah, akhirnya dia tawarin ke orang Pakistan yang bukan pabrik ya, yang di bengkel-bengkel yang mobil-mobilnya buat direcah gitu loh. Tahu nggak ditawar berapa Nissan Serena itu? Nah, Nissan Serena itu tuh ya ditawar 150.000 yen atau cuman 15 juta. Tapi daripada dia harus ngebuang mobil itu gitu ya, dan itu harus bayar juga ngebuangnya tuh, makanya dia dijual aja tuh Nissan Serena 2015 itu tuh ke orang Pakistan cuman 150.000 yen atau 15-16 jutaan lah. Luar biasa ya, semurah itu loh mobil di Jepang tuh. Makanya banyaklah mobil-mobil yang masih lumayan bagus tapi dijadiin sampah kayak gitu. Nah, alasannya ya karena orang Jepang itu males lah kalau pakai mobil yang lebih dari 10 tahun tuh. Katanya tuh udah nggak nyaman, udah banyak yang rusak-rusak. Padahal saya pernah numpang ya ke mobil dia, si Nissan Serena itu. Masih enak kok semuanya. Tapi dia bilang nggak enak aja gitu, makanya dia jual terus ganti Toyota Velfire. Kebanyakan duit lah orang Jepang tuh ya. Tadi itu udah mau pulang, tapi kebetulan lewat tempat kerja saya nih. Sekalian aja ya review mobil-mobilnya nih. Jadi saya tuh kerja di pertanian ya. Jadi ginilah kondisi mobil-mobilnya tuh. Kebanyakan kayak Toraku ya, atau kita di Indonesia mah nyebutnya kol buntung lah ya. Nih, jadi ada mobil-mobil kecil kayak gini juga tuh. Subaru, Hijet, Daihatsu ya. Ini Mazda tuh.
Nah ini nih, mobil ini nih yang biasa saya naikin tuh nih, Nissan ini. Tuh. Inilah mobil-mobilnya tuh. Jadi sekarang tuh lagi hari libur, hari Minggu. Jadi lagi nggak ada orang. Mobil-mobilnya keparkir gini aja tuh. Tuh. Kotor banget ya. Maklumlah mobil pertanian yang sering ke ladang. Tuh kan. Nah, itulah cerita kita tentang tempat pembuangan sampah mobil di Jepang, terutama di sekitar rumah saya ini ya. Sebenarnya masih banyak lah tempat pembuangan sampah mobil yang lain daerah sini tuh, cuman karena sekarang hari udah sore, terus bentar lagi juga gelap, nggak akan kelihatan. Jadi kita udahin dulu ya cerita hari ini. Like, komen, dan subscribe buat cerita saya yang berikutnya. Supaya nggak ketinggalan, nyalain loncengnya juga ya. Dadah, sampai berjumpa di video berikutnya.